Penjajah yang kalah, tanpa syarat ya, penjajah yang kalah akan diserahkan kepada penjajah sebelumnya. Benarkah Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun? Jika masih, berarti coba perbaiki buku sejarah Anda. Ya, teman-teman semua, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, Inggris, apalagi Perancis, Jepang. Intinya ada 6 negara yang pernah menjajah Indonesia, termasuk Portugis ya. Jadi Indonesia dari 6 negara itu yang paling lama adalah Belanda. Dan ini adalah menurut buku sejarah yang ada di SD, SMP, SMA. Tetapi apakah itu benar adanya? Ternyata salah. Indonesia dijajah Belanda itu hanya sekitar 5 tahun saja. Dari tahun 46 sampai 1950. Loh, kok gitu sih? Lah sebelumnya gimana? Benar, di Indonesia ini pernah ada sistem pemerintahan namanya Hindia Belanda. Sejak abad ke-16, Belanda sudah ada di Indonesia, tetapi itu sebagian saja. Lalu kenapa itu tidak dianggap sebagai bentuk penjajahan? Iya, karena saat itu Indonesia belum lahir. Inilah yang disebut sebagai bentuk penjajahan menurut sebagian buku sejarah ya. Tetapi sebenarnya Indonesia dijajah hanya 5 tahun. Berapa lamakah Belanda menjajah Indonesia? Apakah 350 tahun? 349 tahun atau 5 tahun saja? Nah, ternyata tadi sebagaimana dijelaskan yang benar adalah 5 tahun. Kenapa 5 tahun saja? Karena Indonesia kan merdeka tanggal 17 Agustus 45, ya kan? Indonesia baru lahir tuh. Nah, baru setelah itu karena Jepang kalah, lantas akan diserahkan ke Belanda karena ada aturan di PBB bahwa penjajah yang kalah, tanpa syarat ya, penjajah yang kalah akan diserahkan kepada penjajah sebelumnya. Maka tidak heran apabila Belanda pada saat deklarasi kemerdekaan di Indonesia dan Jepang kalah itu hendak kembali menguasai Indonesia karena diizinkan oleh PBB pada saat itu. Diizinkan PBB untuk menguasai kembali Indonesia. Itulah kenapa Belanda kembali ke sini untuk melakukan agresi militer. Lantas Bung Karno dan kawan-kawan pun diculik ya. Mereka kan nggak mau kalau Belanda kembali ke Indonesia. Ini kita sudah merdeka, kita ini sudah berjuang ya. Dan uniknya hanya Indonesia yang merdeka dengan mengusir penjajah. Selainnya itu hadiah dari para penjajah. Contoh Malaysia merdeka itu ya, sebagian orang mengatakan bahwa Malaysia itu dulunya adalah bagian dari Indonesia. Tetapi karena ada hadiah dari Inggris, karena saat itu yang menguasai wilayah itu adalah Inggris, sehingga Malaysia bisa merdeka. Begitupun dengan Singapura, Brunei Darussalam itu juga bagian hadiah dari para penjajahnya. Berbeda dengan Indonesia yang dijajah selama 5 tahun saja dan 3 tahun untuk Jepang. Orang-orang Indonesia itu mengusirnya, bukan hadiah dari penjajah, dari Belanda atau dari Jepang gitu. Meskipun Bung Karno beberapa kali ya, bukan beberapa kali, cuma 2 kali membacakan teks proklamasi, yakni pada tanggal 16 Agustus dan 17 Agustus. Tapi pada tanggal 16 Agustus itu tidak diakui oleh Bung Karno karena hanya 7 orang, ini mana 7? Ya, hanya 7 orang pemuda yang mendengarkan proklamasi tersebut sehingga Bung Karno tidak mengakui. Lantas pada tanggal 17 barulah banyak orang yang mengakui dan disiarkan oleh radio yang disadap oleh masyarakat Indonesia ya. Ada tokoh ya yang menyadap radio Jepang pada saat itu bahwa dan diumumkan bahwa Indonesia telah merdeka dan diumumkan oleh Bung Karno. Dari sini kita tahu bahwa Indonesia ternyata hanya dijajah selama kurang lebih 4-5 tahun saja ya, bukan 350 tahun. Lalu sebelumnya itu dinamakan apa ya? Sebelumnya itu dinamakan apa? Yaitu namanya pengkhianatan dari masyarakat Indonesia ya, karena beberapa kerajaan-kerajaan kecil itu juga berkomplotan dan mereka juga membawa teknologi sih sebenarnya. Bukan bentuk penjajahan namanya, lebih mengarah kepada bentuk pengkhianatan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia Nusantara pada saat itu yang ada di Indonesia kepada orang asing ya, bukan penjajahan.